Orang-orang seperti itu, orang bego, Ya, orang bodoh. kurang berhikmat. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Waspadalah, di masa-masa sulit banyak orang akan tertekan dan stres, dan ini diprediksi terjadi tahun depan. Kira-kira apa hal yang harus kita antisipasi supaya kita tidak mengalami hal tersebut dan kita mampu bertahan? Sekarang ini yang stres tahun depan Tahun depan, ya. itu adalah orang yang biasa hidup supaya diakui teman-temannya, supaya diakui sekitarnya. Itu yang paling stres. Yang stres itu mereka yang merasa dirinya hebat. Yang paling stres tahun depan adalah yang merasa dirinya hebat. Yang kedua, yang stres tahun depan tuh yang merasa dia harus menjaga penampilannya. Dia harus menjaga penampilannya, Pak ya. Dan yang ketiga, menjaga privasinya. Menjaga privasinya. Orang-orang seperti itu, orang bego, Ya, orang bodoh. kurang berhikmat. Kenapa orang bego, orang bodoh? Demi untuk hal itu, dia sampai dikejar-kejar utang sama kartu kredit. Betul? Betul. Betul? Betul? Iya. Betul? Dikejar-kejar utang sama apa? Kartu kredit. Hidup itu Mas ya. Apa adanya. Dan bersyukur. Nikmati. Nikmati. Nggak usah nikmati. Saya sama Thomas saja lihat pakai ini kan. Biasa aja udah. Relax aja. Iya. Nah, harus bapak-bapak, ibu-ibu. Sama Pak, saya lebih pakai kaos, celana jeans biasa. Udah. Saya ketemu kawan saya bintang 4 Thomas. Bintang 4. Kawan saya kawan baik ya. Kayak gini. Waduh, gimana kabarnya? Gini aja, biasa aja. Tapi yang kopral jaga-jaga. Beda. Kata padahal kan orang yang sok kaya itu selalu menampilkan Gini ya, sesuatu yang palsu. orang yang tidak kaya Ya, supaya ingin diakui diakui kaya, sehingga hidupnya memaksakan diri. memaksakan diri. Nah, tahun depan itu yang stres. Itu stres. Oh, Nah, kalau orang yang betul-betul kaya nggak mau, tidak mau menunjukkan nggak kekayaan mau, takut dikejar pajak. dan justru apa? Hidupnya malah Sederhana. biasa aja. Karena Tapi kaya. dia tidak perlu pengakuan orang. Nggak berngaku kan dia sudah diakui kaya. Karena orang lain tahu dia kaya. Dia tahu kaya, Nah, yang repotnya itu yang tidak kaya tapi mau diakui kaya. mau diakui kaya. Ada yang goblok tapi ingin diakui pinter. Diakui pinter. Itu yang parah. Berarti itu kesetanan ya Pak Daud. Itulah kesombongan dan gengsi. Dari gengsi. Nah, orang-orang seperti itu tahun depan yang Stres. Dan tahun 2024 nanti yang rame rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, Setelah itu rehab, rehabilitasi, dokter psikiater, dokter psikiater, pendeta, pendeta yang paling rame. pemuka agama. Pokoknya bagian menerima pasien-pasien yang stres. Berarti tahun depan ini banyak orang 2024. 2024 mendadak jadi pendeta ya Pak. Pokoknya banyak pasien nanti pendeta. Ya Mas. Ya. Karena apa? Gagal nyalonkan. Nyalonkan jadi Presiden. nyalonkan jadi anggota DPR, MPR, macam-macam lah. Jadi sebenarnya hidup ini ya apa adanya aja Thomas. Iya Pak. Jadi dosa yang paling awal itu apa Thomas? Kesombongan Pak. Orang-orang yang hidup dalam kesombongan tahun depan itulah Stresnya luar biasa. stres. Nah, kalau kita yang hidup seperti gini-gini ya enjoy aja. Enjoy aja. Nah, sekarang itu ya Thomas ya, yang capek itu mereka yang biasa hidup itu supaya diakui sekitarnya. Itu yang capek Thomas. Suatu kali ada orang ngomong Thomas, dia ngomong di depan saya, ngomong ini.
punya ini, punya itu. Wah, ngomongnya itu urusan triliun lah. Ini ngomongnya masalah triliun ngomongnya. Tapi dia aja hidupnya ngontrak. Hal seperti itu banyak, Thomas. Banyak, Pak Dot. Nah, jadi lebih baik dalam hidup ini apa, apa adanya lah. Betul, Pak Dot. Dan jangan memaksa apa? Memaksakan Diri. keadaan. Justru yang memaksakan keadaan itu orang yang stres nantinya. Stres. Setuju, Thomas? Setuju, Pak Dot. Itu tahun depan. Tahun depan ini ya. Iya. Jadi tahun depan ini terjadi stres kalangan orang yang ingin diakui. Ya, dalam pekerjaan, pelayanan, jati dirinya, tidak kaya, itu akan tahun depan siap-siap masuk rumah sakit psikiater. Ya bukanlah ke tempat konselor. Tempat konselor. Betul Naomi Dep. Hah? Betul? Betul. Betul? Betul. Di tempat apa terus? Tempat konselor, Pak. Konselor. Konselor. Konselor lah. Ya. Jadi orang yang bokek tapi ingin Diakui. dalamnya keropos. Propos. Jaga penampilan. Jaga penampilan. Rambutnya. Rambutnya dikepang 7. Warnanya Warnanya kilap-kilap. pelangi. Cincinnya Cincinnya berkilauan. berkilauan. Tapi palsu. Tasnya Hermes, made in China. Cina, Sandalnya Louis Vuitton. Mas Vito. Cibaduyut. Itu yang stres di tahun depan. Jadi jelas ya sahabat, apa saja yang harus kita antisipasi agar kita tidak banyak memikul beban hidup yang bisa membuat kita stres. Kalau sekedar stres saja dan tidak kemana-mana dan mengalami pemulihan, it's okay. Tapi takutnya sudah stres, masuk langkah yang kedua yaitu stroke. Setelah stroke ya stop. Disingkat 3S. Hati-hati. Jadi utamakan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kita menjalani hidup. Saya percaya dalam situasi apapun kita pasti bisa menjalaninya. Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ingat, Roh Kudus adalah penghibur. Dia akan memberikan sukacita kepada kita sekalipun di masa sulit. Tapi kalau ambisi, ketamakan, keegoan, kerakusan yang mendominasi hidup kita, bahaya. Apalagi memperkaya diri dengan cara menghalalkan segala hal. Ini berbahaya. Tak tercapai akan stres dan merugikan orang lain. Jadilah berkat sekalipun dalam masa sulit, karena Tuhan akan memakai setiap orang yang mengandalkannya. Tuhan memberkati.